Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Mister akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia, khususnya pada organ hati. Jika sebelumnya kalian sudah mempelajari organ ekskresi pada manusia, yakni pada bagian ginjal, kulit, dan paru-paru, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas pada organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar pada tubuh. Ada di rongga perut sebelah kanan atas, berwarna kecoklatan. Hati mendapatkan suplai darah dari pembuluh nadi atau arteri hepatika dan pembuluh gerbang atau vena porta dari usus. Hati dibungkus oleh selaput hati, namanya kapsula hepatika. Hati merupakan organ tubuh yang terletak berbentuk dua bongkahan berwarna merah dan terletak di rongga perut sebelah kanan. Hati mampu merombak protein dan zat sisa seperti ureum. Dalam hati terjadi perombakan sel darah merah, zat besi atau Fe, dan globin, sejenis protein. Hati berperan sebagai sistem ekskresi dengan mengeluarkan getah empedu yang akhirnya dikeluarkan saat buang air besar. Zat besi dan globin digunakan lagi dalam pembentukan sel darah merah baru, sedangkan hemin akan diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin, dan kemudian dibuang bersama urin. Makanya ketika kita kencing, kita buang air besar, warna air kencing dan feses kita atau kotoran kita itu agak berwarna kekuning-kuningan. Nah, warna dari kekuningan-kuningan itu berasal dari warna zat empedu pada hati. Empedu yang dihasilkan hati tersusun atas air, garam mineral, urea, bilirubin disalurkan ke dalam kantung empedu dan kemudian akan masuk ke dalam usus halus. Cairan empedu dimanfaatkan di usus adalah garam-garam empedu berwarna kuning kehijauan akan dikeluarkan bersama-sama feses dan urin. Ini adalah gambar dari struktur hati. Kalau kita amati hati dengan irisan kecil dan kita amati di bawah mikroskop, maka penampakannya hati itu seperti pada gambar sebelah kanan. Di situ ada sel-sel hati atau hepatosit, ada kelenjar empedu, ada arteri, dan ada vena. Fungsi hati. Yang pertama, menghasilkan empedu. Racun dan zat berbahaya lain diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Kemudian merombak sel darah merah atau hemoglobin yang rusak dan tua. Dalam proses ini, hemoglobin tua akan diubah menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Fungsi selanjutnya sebagai detoksifikasi zat racun, ya, sebagai penangkalan racun di dalam tubuh. Selanjutnya mengubah amonia menjadi urea. Amonia adalah gas berbahaya dari proses metabolisme asam amino sehingga harus didetoksifikasi menjadi zat lebih aman, urea. Urea lalu dikeluarkan melalui urin. Makanya air kencing kita itu ketika dikeluarkan akan beraroma pesing. Nah, aroma itulah yang dinamakan dengan amonia. Metabolisme lemak. Fungsi selanjutnya mengubah karbohidrat dan protein berlebihan menjadi asam lemak dan trigliserida, lalu diangkut dan disimpan dalam sel lemak tubuh. Fungsi yang terakhir, metabolisme gula, menyimpan glikogen dan mengubah gula yang berlebihan menjadi kolesterol LDL dan trigliserida. Lalu trigliserida disimpan sebagai lemak. Fungsi hati selanjutnya menghasilkan cairan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa yang kemudian disimpan di kantong empedu. Berikut bagan dari perombakan atau pembentukan dari cairan empedu. Yang pertama, cairan empedu itu akan
menjadi zat warna bilirubin yang dirubah menjadi sterkobilin atau zat warna feses, dan urobilin zat warna urin. Ya, itu yang Mister maksud tadi di awal, kalau air kencing kita dan kotoran kita berwarna kekuning-kuningan itu berasal dari zat warna bilirubin yang dihasilkan oleh empedu di hati. Pada penderita hepatitis, sirosis ataupun kanker hati, kerusakan jaringan hati membuat hati tidak berfungsi dengan baik untuk memproduksi bilirubin ini. Akibatnya, bilirubin masuk ke dalam darah dan menyebabkan kulit menjadi kuning. Mungkin kalian pernah melihat seseorang yang sakit dengan warna tubuhnya, mata, dan kulitnya berwarna kuning. Nah, inilah penyebabnya. Jadi, zat bilirubin yang diproduksi oleh empedu itu sudah tidak berfungsi. Akhirnya, bilirubin yang masuk ke dalam darah menyebabkan kulit seorang itu berwarna kuning. Proses di dalam hati. Sel darah merah yang sudah tua atau histiosita dipecah di dalam hati. Nah, itu bagian awal mulanya proses di dalam hati. Ya, yang pertama hemoglobin akan dibentuk menjadi Fe atau zat besi, terus masuk ke hati, dan di hati langsung ke sumsum tulang. Yang akhirnya juga bermuara pada usus. Kelainan pada hati atau penyakit pada hati. Yang pertama ada penyakit hepatitis. Hepatitis itu kalau kalian mengenalnya dengan penyakit kuning, ya, liver. Biasanya tubuhnya akan berwarna kuning dia. Warna matanya, warna kulitnya, kukunya akan berwarna kuning. Nah, ini namanya penyakit hepatitis. Atau yang bisa dikenal dengan penyakit radang hati. Infeksi virus merupakan penyebab utamanya dalam penyakit ini. Peradangan sel-sel hati, terutama virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kelainan sirosis hati. Nah, lihatlah gambar hati. Yang atas itu hati dalam keadaan normal, dan yang bawah hati dalam keadaan penyakit sirosis. Sirosis hati adalah keadaan yang sudah lanjut di mana fungsi liver telah hilang secara bertahap karena jaringan hati yang normal digantikan oleh fibrosis dan mempengaruhi struktur normal dan regenerasi sel-sel hati sehingga sel-sel hati menjadi rusak. Sirosis hati dapat terjadi karena virus hepatitis B dan C yang berkelanjutan atau karena penyakit lain yang menyebabkan saluran empedu tersumbat. Selanjutnya kelainan kanker hati. Bisa kalian lihat di gambar itu hati dalam keadaan sehat yang bagian atas, dan yang bawahnya hati dalam keadaan tidak sehat atau terkena kanker. Biasa juga dikenal dengan istilah hepatoma atau karsinoma hepatoseluler. Terjadi apabila kanker primer berkembang pada jaringan hati yang berasal dari sel parenkim atau metastase dari tumor jaringan lainnya. Yang selanjutnya kolestasis dan jaundice. Ini merupakan keadaan akibat kegagalan memproduksi dan berkurangnya atau terhentinya aliran empedu di sepanjang jalur dan sel-sel hati dan usus 12 jari yang dapat menyebabkan gagalnya penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K oleh usus. Jika empedu terhenti sementara, hati terus memproduksi bilirubin masuk ke dalam aliran darah dan kemudian mengendap di kulit dan dibuang ke air kemih, akan menimbulkan jaundice atau sakit kuning. Coba kalian perhatikan gambar. Dalam keadaan normal, warna kulitnya itu tampak biasa. Dalam keadaan penyakit jaundice ini, warna kulitnya menguning. Selanjutnya perlemakan hati. Biasanya terjadi pada orang yang mengalami obesitas, di mana lemak tertimbun secara berlebihan pada sel-sel hati dan menggantikan jaringan normal hati dengan lemak yang tidak sehat.
Selanjutnya ada hemochromatosis. Nah, merupakan kelainan metabolisme besi yang ditandai dengan adanya pengendapan besi secara berlebihan di dalam jaringan. Penyakit ini bersifat genetik atau keturunan. Jadi, kalau ada orang tua kalian atau kakek nenek kalian yang memiliki penyakit ini, kemungkinan besar penyakit tersebut akan menurun pada anak cucunya nanti. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kalian pengen bertanya, silahkan kalian langsung bertanya ke Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.